Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oleh Karenina dengan NIM 2282120270 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri yang diampu oleh Ibu Maria Ulfa, MESY. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai definisi kebijakan fiskal. Nah, definisi kebijakan fiskal adalah cara mengatur pendapatan dan pengeluaran oleh suatu negara. Sama seperti kita yang tidak ingin tekor tiap akhir bulan, nah negara juga demikian. Jadi itulah diadakannya kebijakan fiskal, yaitu tujuannya untuk mencapai stabilitas atau keseimbangan pendapatan versus pengeluaran, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan untuk mengatasi berbagai masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Nah, meskipun ada beberapa pilihan kebijakan fiskal seperti berimbang, surplus, defisit, dinamis, namun instrumen kebijakan fiskal yang biasa digunakan antara lain: pertama, ada mengatur pengeluaran publik atau belanja proyek untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat melakukan pengeluaran publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja pada infrastruktur, pendidikan, atau proyek-proyek publik lainnya. Nah, pemerintah juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada memberikan subsidi untuk industri-industri tertentu. Nah, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu seperti energi, pertanian, atau perumahan guna mendorong aktivitas ekonomi di sektor tersebut. Nah, contoh kecil seperti subsidi pada BBM. Nah, mungkin kita sudah menyadari ya perbedaan harga antara BBM Pertalite dan Pertamax. Nah, pada BBM Pertalite harganya lebih murah dibanding Pertamax. Nah, hal ini karena adanya campur tangan pemerintah dalam penetapan harga BBM. Jadi pemerintah memberikan sejumlah subsidi agar harga BBM Pertalite itu lebih murah dibanding BBM yang lainnya. Subsidi agar harga BBM Pertalite ini dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, ada kebijakan mengenai pajak. Nah, kenapa sih pemerintah tuh mengatur atau kenapa sih ada pajak di Indonesia atau di negeri ini? Nah, kita juga jangan lupa nih bahwa pajak itu adalah salah satu sumber pendapatan negara. Nah, kita juga jangan lupa bahwa pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan negara yang pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak ini untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran publik. Nah, pemerintah juga dapat menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, atau meningkatkan pajak untuk mengurangi defisit anggaran atau mengendalikan inflasi. Nah, yang keempat, ada kebijakan utang. Nah, pemerintah kenapa sih ngatur kebijakan utang ini? Nah, pemerintah dapat menggunakan kebijakan utang untuk mengatur pembiayaan publik. Nah, pemerintah juga bisa meminjam dari pasar keuangan atau meluncurkan obligasi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek atau membayar defisit anggaran. Mungkin yang kita kenal dengan sebutan SBN, Surat Berharga Negara. Nah, SBN itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai sektor-sektor publik. Nah, SBN ini disebarkan kepada khalayak luas, kepada masyarakat, siapa saja yang ingin membeli SBN atau obligasi ini.
Nah, setelah membahas definisi dari kebijakan fiskal, sekarang membahas mengenai kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat proses pengembangan masyarakat yang selalu didasarkan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang dengan menerapkan nilai-nilai material dan spiritual pada posisi yang sama. Jadi, perbedaan definisi kebijakan fiskal konvensional dan kebijakan fiskal Islam yaitu di kebijakan fiskal Islam ada penerapan prinsip-prinsip Islam. Kebijakan Islam yang dikeluarkan ini merupakan sebuah regulasi pengeluaran dan juga pemasukan yang berarti salah satu perangkat untuk memperoleh sebuah kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan fiskal di dalam Islam itu selalu dilandaskan dalam lingkup pengalokasian, distribusi, dan stabilitas dalam suatu negara yang tentunya memiliki ciri khas dari nilai orientasi pengeluaran dan pendapatan dalam suatu negara Islam. Nah, pada masa kenabian hingga pada masa kekhalifahan, kaum muslim sangat berpengalaman dalam hal penerapan beberapa instrumen dalam kebijakan fiskal yang dimana itu terlaksana di dalam satu tempat, yaitu yang dinamakan Baitul Mal. Nah, sejarah Islam mencatat bahwasanya kebijakan fiskal itu telah ada dari awal berdirinya proses perdagangan hingga dengan masa kejayaan Islam pada masa para khalifah. Nah, sedangkan peran pemerintah dalam ekonomi Islam diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah. Beberapa peran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks kebijakan fiskal meliputi, nah, yang pertama ada pengumpulan zakat dan infak. Nah, pemerintah itu dapat mengumpulkan zakat dan infak dari masyarakat untuk mendukung redistribusi kekayaan kepada yang membutuhkan. Nah, hal ini juga kan sejalan ya dengan prinsip kesejahteraan sosial dalam Islam. Jadi dalam pengumpulan zakat yang akhirnya akan dialokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada golongan-golongan zakat yang membutuhkan. Nah, terus yang kedua ada pengendalian riba atau bunga. Nah, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang menghindari atau membatasi praktik riba. Karena kan di dalam Islam, seperti yang tertera di dalam Al-Quran, Allah itu sangat mengharamkan riba, tapi Allah menghalalkan jual beli. Terus ada pengendalian keuangan negara. Pemerintah juga harus menjalankan kebijakan fiskal ini dengan transparan dan bertanggung jawab. Nah, penggunaan dana publik itu harus diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Seperti yang bisa kita lihat ya, fenomena seperti korupsi. Seperti itu karena adanya ketidaktransparan pemerintah mengenai dana-dana atau dalam alokasi dananya terjadi penggelapan. Jadi ada pengendalian inflasi. Nah, seperti yang kita ketahui, inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang kebutuhan terus-menerus naik. Nah, pemerintah juga harus memastikan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi agar barang-barang kebutuhan tadi itu dapat tetap dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena jika harga terus-menerus naik, maka akan terjadi penurunan konsumsi dari masyarakat. Apalagi masyarakat yang ekonominya itu menengah ke bawah, mungkin akan tidak terjangkau harga-harga tersebut di kalangan mereka. Yang terakhir itu ada penghindarian sifat mubazir. Nah, pemerintah harus menghindari pemborosan dalam pengeluaran publik dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Dalam pengelolaan dananya, pemerintah tuh harus dengan ketat mengatur agar tidak terjadi pemborosan. Peran pemerintah dalam intervensi pasar dalam penetapan harga itu perlu dilakukan untuk menetapkan harga
eceran terendah dan harga eceran tertinggi. Dan itu semua dilakukan agar terjadi masalah bersama. Nah, seperti yang sudah pemerintah lakukan, ada beberapa produk yang sudah ditetapkan head per barangnya. Misalkan di Jawa sekian, tetapi kalau di luar Jawa beda. Karena terjadinya perbedaan lokasi yang mengakibatkan harga di luar Pulau Jawa mahal. Nah, pemerintah juga perlu memastikan nih bahwa pasar itu beroperasi secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kenapa? Karena ini termasuk upaya untuk menghindari monopoli serta penipuan dalam melindungi hak konsumen. Seperti yang kita ketahui, jika pemerintah tidak menetapkan harga eceran terendah atau tertinggi dalam penetapan harganya, maka akan terjadi kerugian di pasar. Nah, kerugian ini berdampaknya ada yang ke konsumen dan ke penjual. Semisal pemerintah tidak mengintervensi pasar dalam segi harga, jika harga di pasar itu terlalu mahal atau terlalu tinggi untuk konsumen, maka akan terjadi penurunan daya beli pada beberapa produk. Nah, jika harga di pasar itu terlalu rendah atau lebih rendah dari harga umumnya, maka akan terjadi kerugian bagi penjual. Nah, maka penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah ini termasuk upaya agar terjadi masalah dalam bersama, masalah antar penjual dan pembeli. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.